Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rusmi, NIM 4319447, kelas Ilmu Kalam A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan untuk tugas UTS. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Ilmu kalam bisa disebut teologi, yaitu ilmu tentang ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan tentang ketuhanan berdasarkan dalil yang meyakinkan. Menurut pendapat saya, orang awam memang tidak diwajibkan untuk mengetahui argumen-argumen kalamiah yang mendetail. Akan tetapi mereka hanya perlu meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, bahwa Allah senantiasa mengurus seisi alam ini. Allah juga satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, yang merupakan keyakinan global. Jadi maka janganlah meragukan keyakinan tersebut seperti atau hanya ikut-ikutan saja tanpa adanya kemantapan hati. Hal itu dilarang oleh para ulama. Metode yang diterapkan paling mendasar dengan membaca Al-Quran dan dikaji secara seksama isi dari Al-Qur'annya, kemudian diamalkan secara intensif, yang disajikan berdasarkan kemampuan daya pikir setiap individu yang ditopang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui tahapan demi tahapan. Pertanyaan yang kedua, analisis, korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Jadi korelasi, komparasi, dan persamaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Yang kedua, ada ilmu filsafat, adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sedangkan ilmu tasawuf adalah upaya pendekatan terhadap Allah. Hubungan antara ilmu filsafat dengan ilmu kalam yaitu filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumen akal dan barulah pembayarannya diberikan kepada wahyu, sedangkan ilmu kalam itu mencari wahyu yang berbicara tentang kebenaran tersebut, lalu memberikan argumen akalnya. Setelah membahas hubungan antara ilmu filsafat dengan ilmu kalam, maka sekarang hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, di mana ilmu kalam dalam mencari dalil itu rasional, hanya menyangkut tentang seberapa besar kekuatan akal dan terkesan tidak menyentuh rasa rohaniyah. Namun ilmu kalam tidak menjelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah dalam melihat dan mendengar. Nah, disinilah peran dari tasawuf, yaitu untuk memberikan wawasan spiritual dalam memahami kalam sehingga dapat memberikan penghayatan yang mendalam lewat hati yang diimplikasikan dalam perilaku, terutama kualitas ibadah. Selain itu juga dalam ilmu kalam berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf.
dari hubungan di atas ya dapat disimpulkan bahwa ketiganya itu berusaha menemukan apa yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran menurut tasawuf itu berupa terbukanya kebenaran sejati melalui mata hati. Kebenaran dalam ilmu kalam diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran lalu dirujukan kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan kebenaran dalam ilmu filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada. Maka dari ketiga mendalami pencarian segala yang bersifat gaib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang melakukannya. Ya, yang ketiga, soal yang ketiga ada pikiran kalam, aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Analisa aliran mana yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima. Jadi pemikiran alam aliran Khawarij ini berasal dari bahasa Arab yang berarti keluar, muncul, atau timbul atau memberontak. Dapat disimpulkan bahwa aliran Khawarij adalah suatu aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan tersebut karena tidak sepakat dengan pendapat Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok pemberontak tentang persengketaan khalifah. Doktrin aliran Khawarij salah satunya adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab dan setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syaratnya. Sedangkan Murji'ah bermakna menunda atau penangguhan dan pengharapan. Jadi aliran ini merupakan aliran teologis Islam yang netral atau menangguhkan dan memberikan pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini timbul karena persoalan politik, kemudian berkembang menjadi persoalan teologis. Sedangkan Jabariyah adalah sebuah ideologi dan aliran bidah di dalam akidah yang muncul pada abad 2. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Yang selanjutnya ada Qadariyah, percaya bahwa manusia memiliki kuasa terhadap segala sesuatunya sendiri. Jadi mereka juga percaya bahwa manusia itu berbuat baik atas kehendaknya serta kekuasaannya sendiri. Yang selanjutnya ada Mu'tazilah, itu berpandangan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendaknya dan perbuatannya, karena Tuhan tidak mutlak dalam kehendaknya dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, menempati janji serta memberikan rizki. Selanjutnya ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. Aliran ini mengambil dasar keyakinan dari Kullabiyah, yaitu pemikir dari Abu Muhammad bin Kullab dalam meyakini sifat Allah, kemudian mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aliran manakah yang mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Menurut saya alirannya mendominasi adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena aliran tersebut merupakan aliran ahli sunnah wal jamaah yang dianut oleh Imam Syafi'i dan Hanafi. Aliran Asy'ariyah adalah aliran penyempurna karena aliran tersebut sesuai dengan kandungan ayat Al-Quran dan hadis.
Ya, soal yang terakhir yaitu dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi secara umum hasil pemikiran dari kelompok Khawarij yaitu yang pertama mengenai persoalan khalifah. Kaum Khawarij itu mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dan separuh zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib pada awal pengangkatan sebagai khalifah itu juga masih diakui oleh kelompok Khawarij. Namun kemudian khalifah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim maka mereka pun tidak mengakui Ali bin Abi Thalib lagi sebagai khalifah dan menghukumnya sebagai kafir. Yang kedua, persoalan mengenai fatwa kafir. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan para pelaku takhim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir juga. Yang ketiga, persoalan iman dan ibadah. Kaum Khawarij itu berpendapat di mana bukanlah pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan semata, tetapi amal ibadah juga merupakan rukun iman. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya tersebut telah menjadi kafir. Yang keempat, persoalan dosa. Bagi kaum Khawarij, semua dosa adalah besar, jadi mereka tidak mengenal perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Adapun beberapa pemikiran pada aliran Mu'tazilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang status pelaku dosa besar. Mu'tazilah beranggapan seseorang dengan status pelaku dosa besar dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fasik, serta ditempatkan tidak di surga maupun di neraka, tetapi menempati suatu tempat di antara dua tempat tersebut, yaitu di antara surga dan neraka. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebut secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. Yang kedua, tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau sudah menjadi kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bin al-manzilatain. Yang ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah ini sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan itu tidak melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan yang tidak baik itu. Sedangkan perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah itu memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah yang membahas tentang perbuatan manusia, yaitu seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri.
yang baik dan jahat, keimanan dan kekufuran, ketaatan dan kemaksiatan, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan. Tuhan hanya memberikan daya untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Yang keempat ada tentang sifat-sifat Allah. Jadi menurut aliran Mu'tazilah itu Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya saja ya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Yang kelima ada tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi aliran kalam itu kan rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zolim. Dengan demikian manusia itu diberikan kebebasan dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya paksaan sedikit pun dari Tuhannya. Dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksaan kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu, seperti itu. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah itu bahwa Tuhan tidak berbuat dan memilih yang buruk, tetapi melalaikan kewajibannya maksudnya tidak melalaikan kewajibannya kepada manusia dan segala perbuatannya adalah baik, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.